Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Mulyono dengan NIM F11 2023 dan 91. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul perbandingan performa algoritma machine learning dalam klasifikasi pengeluaran mahasiswa untuk mendukung aplikasi Smart Finance. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan pribadi merupakan salah satu tantangan yang umum dihadapi oleh mahasiswa. Keterbatasan pendapatan serta tingginya kebutuhan sehari-hari sering menyebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Banyak mahasiswa belum memiliki kebiasaan dalam mencatat dan mengontrol pengeluaran, sehingga berpotensi mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil. Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang machine learning, memberikan peluang untuk membantu menganalisis pola pengeluaran secara otomatis. Melalui machine learning, sistem dapat mengolah data masa lalu untuk menemukan pola tertentu yang kemudian dimanfaatkan dalam proses prediksi. Dengan memanfaatkan data transaksi, sistem dapat mengidentifikasi kecenderungan perilaku finansial seperti kondisi boros atau tidak boros. Dalam konteks ini, aplikasi Smart Finance dapat dikembangkan dengan memanfaatkan machine learning untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengelola keuangan mereka. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian yang tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan model klasifikasi, tapi juga membandingkan performa beberapa algoritma untuk mendapatkan metode terbaik dalam mengklasifikasikan perilaku pengeluaran. Rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun model machine learning untuk mengklasifikasikan perilaku pengeluaran mahasiswa. Kemudian bagaimana perbandingan performa algoritma KNN, decision tree, dan noise bias dalam klasifikasi perilaku pengeluaran. Kemudian ketiga, bagaimana hasil klasifikasi dapat dimanfaatkan dalam mendukung aplikasi Smart Finance. Penelitian ini menerapkan pendekatan supervised learning dengan fokus pada metode klasifikasi data. Dataset yang digunakan asalnya dari pencatatan pengeluaran pribadi dan yang mencerminkan aktivitas transaksi harian mahasiswa. Data tersebut mencakup beberapa atribut seperti kategori pengeluaran, jumlah transaksi, metode pembayaran, frekuensi harian, serta pengeluaran. Penentuan label dilakukan berdasarkan aturan tertentu dengan mempertimbangkan batas pengeluaran harian, sehingga data dapat dikelompokkan ke dalam kategori boros dan tidak boros. Model klasifikasinya dibangun dengan menggunakan 3 algoritma, yaitu KNN, Decision Tree, dan Naive Bayes. Dataset yang identik digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian untuk setiap algoritma. Selanjutnya hasilnya dibandingkan oleh metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian roadmap penelitian meliputi pengumpulan dan pembuatan dataset, pre-processing data, pelatihan model menggunakan beberapa algoritma, evaluasi dan perbandingan performa model, pengembangan prototipe aplikasi Smart Finance, lalu pengujian dan analisis hasil. Yang kedua adalah metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode machine learning untuk menganalisis perilaku pengeluaran mahasiswa. Beberapa algoritma yang banyak digunakan antara lain KNN, Decision Tree, dan Naive Bayes. Kemudian beberapa hasil kajian dari beberapa literatur diperoleh perbandingan karakteristik algoritma sebagai berikut. Dari aspek kompleksitas, KNN tergolong rendah untuk training dan tinggi untuk testing. Sedangkan Decision Tree dia berada di tengah-tengah. Terus Naive Bayes dia rendah juga. Terus untuk aspek kecepatan, KNN lambat saat memprediksi. Terus Decision Tree cepat, Naive Bayes sangat cepat. Untuk akurasi cukup baik untuk KNN, Decision Tree tinggi, Naive Bayes cukup stabil. Lalu untuk interpretasi, KNN rendah, Decision Tree tinggi, Naive Bayes sedang. Kelebihan dari KNN adalah sederhana, terus kekurangannya
lambat pada data besar. Sedangkan decision tree mudah dipahami, kekurangannya ada pada overfitting. Terus untuk naive Bayes, kelebihannya adalah efisien, dan kekurangannya eh, adalah asumsi independensi. Kemudian pengguna utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan pribadi. Masalah yang sering dihadapi antara lain tidak mengetahui pola pengeluaran harian, kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, tidak memiliki alat bantu untuk memantau kondisi keuangan secara real time, lalu sering mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil akibat pengeluaran berlebih. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat mengelompokkan dan menganalisis data pengeluaran pengguna dan memberikan klasifikasi kondisi keuangan, menyajikan informasi yang mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, penelitian ini memanfaatkan dataset primer yang diperoleh dari pencatatan pengeluaran pribadi penulis selama periode tertentu. Data dikumpulkan secara mandiri dengan mencatat setiap transaksi harian yang dilakukan sehingga mencerminkan pola pengeluaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data berasal dari catatan pengeluaran pribadi saya, kemudian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Seluruh data yang digunakan sudah melalui proses penyederhanaan dan tidak memuat informasi sensitif sehingga tetap menjaga privasi. Ini adalah dataset yang saya pakai, ada 100 data. Oh, misalnya kayak dari Tokyo kan ya. Osaka, kalau Osaka tahun Jerman jadi ini. Kemudian kita lanjutkan untuk karakteristiknya, ada tanggal, kategori, jumlah, metode, frekuensi harian, total harian, lalu prediksi boros. Penentuan label pada dataset dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pola pengeluaran harian yang dicatat. Label prediksi boros ditetapkan berdasarkan total pengeluaran dalam 1 hari serta jumlah frekuensi transaksi yang terjadi. Langkah pertama adalah menghitung nilai total pengeluaran harian dari seluruh transaksi dalam 1 tanggal yang sama. Setelah itu dilakukan pengamatan terhadap distribusi nilai pengeluaran untuk menentukan batas yang wajar antara kondisi boros dan tidak boros. Berdasarkan hasil pengamatan, bagian besar pengeluaran harian berada pada rentan 30.000 hingga 70.000. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa pengeluaran kurang dari 70.000 dikategorikan sebagai tidak boros, pengeluaran lebih dari 70.000 dikategorikan sebagai boros. Selain itu, frekuensi transaksi yang juga digunakan sebagai faktor pendukung. Pada beberapa kasus, meskipun total pengeluaran tidak terlalu tinggi, jumlah transaksi yang terlalu sering dalam 1 hari lebih dari 4 kali tetap dipertimbangkan sebagai indikasi perilaku boros, terutama jika didominasi oleh pengeluaran non-esensial seperti jajan atau hiburan. Sebaliknya, jika pengeluaran didominasi oleh kebutuhan utama seperti makanan dan transportasi, maka meskipun mendekati batas ambang, masih dapat dikategorikan sebagai tidak boros. Lalu proses pemrosesan data. Yang pertama ada pemeriksaan dan pembersihan data. Kemudian konsistensi format data, lalu di encoding, diubah menjadi kode numerik, misal makanan sama dengan 0, transportasi sama dengan 1, hiburan sama dengan 2, lain-lainnya sama dengan 3. Kemudian metode pembayaran dari cash dan e-wallet bisa diubah jadi 0 dan 1. Kemudian data splitting, dataset kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk testing.
Lalu eh, apa proses selanjutnya yaitu fitur selection. Fitur yang digunakan meliputi kategori, jumlah, metode pembayaran, frekuensi harian, dan total harian. Atribut seperti tanggal tidak digunakan dalam proses pelatihan karena tidak memiliki pengaruh langsung terhadap klasifikasi. Kemudian eksperimen. Eksperimen ini dirancang untuk mengevaluasi perbandingan performa beberapa algoritma klasifikasi dalam prediksi perilaku pengeluaran mahasiswa. Ada skenario pengujian. Pengujian dilakukan dengan skenario sebagai berikut. Yang pertama, dataset yang telah melalui tahap processing digunakan sebagai input utama. Lalu data dibagi menjadi dua subset, yakni data latih dan data uji. Lalu setiap algoritma memanfaatkan data latih yang serupa dalam proses pelatihan. Setelah dilatih, kemudian diuji menggunakan data uji, lalu hasil prediksi dibandingkan dengan label aktual. Lalu nilai evaluasi dihitung untuk setiap algoritma. Parameter pengujian. Untuk memastikan hasil yang optimal, masing-masing algoritma diuji dengan beberapa parameter sebagai berikut. Canary Likor. Nilai K-nya ada 3, 5, dan 7. Untuk metode perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Pengujian dilakukan dengan beberapa nilai K untuk melihat pengaruhnya terhadap akurasi model. Lalu decision tree. Kriteria pemisahannya menggunakan Gini index. Lalu tidak dilakukan pembatasan kedalaman pohon pada tahap awal. Lalu naive Bayes menggunakan Gaussian naive Bayes. Lalu diasumsikan bahwa data numerik mengikuti distribusi normal. Lalu untuk evaluasi digunakan untuk mengukur performa tiap algoritma meliputi beberapa metrik berikut. Yang pertama ada akurasi, lalu ada precision, lalu ada recall, lalu ada F1 score. Selain menggunakan metrik di atas, evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil performa dari masing-masing algoritma. Algoritma dengan nilai akurasi dan F1 score tertinggi akan dianggap sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Lalu masuk ke pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi dalam penelitian ini dirancang sebagai sistem smart finance berbasis machine learning yang mampu membantu mahasiswa dalam mengelola pengeluaran secara lebih efektif. Arsitektur sistemnya ada yang pertama ada input data, kemudian data processing, model machine learning, dan juga ada output. Algoritma yang dipilih ada 3, yaitu KNN, decision tree, dan naive Bayes. Alasan pemilihan pendekatan karena mampu mengidentifikasi pola pengeluaran secara otomatis, memberikan prediksi berbasis data historis, membantu pengguna dalam pengambilan keputusan keuangan. Keluaran yang diharapkan yaitu model klasifikasi machine learning, model yang mampu mengklasifikasikan perilaku pengeluaran mahasiswa menjadi boros dan tidak boros. Yang kedua ada perbandingan performa algoritma, hasil evaluasi yang menunjukkan algoritma dengan performa yang paling baik berdasarkan metrik yang digunakan. Yang ketiga, prototipe aplikasi Smart Finance, sebuah rancangan aplikasi sederhana yang terintegrasi dengan model machine learning guna memberikan prediksi kepada pengguna. Yang keempat, dokumentasi penelitian, laporan lengkap yang berisi metode, hasil, dan analisis penelitian. Untuk jadwal, yang pertama ada studi literatur, itu untuk minggu pertama dan kedua. Untuk minggu ketiga dan keempat ada pengumpulan dan penyusunan dataset. Kemudian minggu kelima ada pre-processing data. Minggu keenam implementasi algoritma KNN. Minggu ketujuh implementasi decision tree. Minggu ke-8 naive Bayes. Minggu ke-9 sampai 10 eksperimen dan pengujian model. Minggu ke-11 ada evaluasi dan analisis hasil. Lalu minggu ke-12 pengembangan prototipe aplikasi.
Minggu ke-13 penyusunan laporan dan minggu ke-14 ada revisi dan finalisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.